Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Kadangkala seseorang akan bersikap pura-pura untuk menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Seperti halnya dalam film berjudul Badri yang dibintangi oleh Talapati Vijay, garapan sutradara Arun Prasad dan dirilis pada tahun 2001. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda ceroboh yang menurutnya hidup hanyalah untuk bersenang-senang saja. Konflik terjadi ketika ia berpura-pura kaya demi menggait gadis tajir incarannya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Oke, tanpa berlama-lama yuk langsung saja simak, ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Awal film menampilkan sebuah tempat gym di mana di dalamnya terdapat seorang pemuda bernama Rohit tengah berlatih boxing. Champion atau kejuaraan kickboxing akan semakin dekat. Sebab itulah Rohit berlatih dengan giat untuk menyabet piala. Sementara itu di tempat lain, seorang pemuda bernama Vetri juga tengah mematangkan latihan kickboxingnya. Vetri adalah putra sulung dari Viswanathan, seorang pemilik kafe dan kakak dari seorang pemuda ceroboh bernama Badri. Vetri adalah pemuda yang tekun dan patuh. Tak heran, ia menjadi kesayangan Viswanathan sang ayah. Di sela-sela latihannya, kegiatan Vetri adalah membantu sang ayah menjalankan bisnis kafe bersama sang paman. Sementara itu di kampus, nampak Sri Badrinathan Murti alias Badri berjalan pincang. Kaki dan satu tangannya terbalut perban. Sepertinya pemuda itu baru saja mengalami kemalangan. Pagi itu, ujian hendak diadakan. Sang dosen pengawas pun bersimpati padanya melihat semangat belajar pemuda itu yang meski dalam kondisi cedera masih berusaha ikut serta ujian. Namun sang dosen mana tahu jika di balik balutan perban Badri tersimpan kertas contekan yang telah disusunnya dengan rapi. Sialnya aksi curang pemuda itu dan kawanannya segera diketahui sang dosen. Badri dan keempat kawannya pun seketika diusir dari kelas. Itu bukan pertama kali bagi Badri dilarang mengikuti ujian. Sebab itulah ia tenang. Badri justru menyelinap masuk ke kelas sahabat perempuannya yang bernama Janika alias Janu. Janu dan Badri adalah tetangga dan sejak kecil mereka sudah bermain bersama, menyebabkan pertemanan mereka akrab hingga sekarang. Janu tak bosan-bosan memanjakan Badri layaknya ibu kepada anaknya. Pemuda itu kerap kali meminta uang pada Janu untuk kebutuhannya sendiri. Badri tak sadar bahwa baiknya Janu kepadanya bukan karena gadis itu hanya menganggapnya sahabat, melainkan lebih dari sekedar itu. Tapi Badri adalah Badri. Pemuda itu menganggap hidup hanyalah untuk dinikmati, dan cara menikmatinya adalah dengan bersenang-senang bersama teman-teman. Setiap hari Badri dan gengnya nongkrong di tempat di mana banyak sekali gadis-gadis sekolah model berkunjung ke situ. Di tempat itu terdapat semacam bar di mana yang masuk ke sana hanya anak-anak dari kalangan berduit, termasuk Rohit dan kawanannya. Kali ini Badri ingin mencoba masuk ke sana, namun sayang ia ditolak sebab di kantongnya hanya ada selembar uang dan dianggap tidak mampu untuk masuk ke klub itu. Hal itu membuatnya berhayal andai ia menjadi orang kaya. Alangkah senangnya. Malam harinya, sang ayah Viswanathan yang tahu bahwa anak bungsunya itu lagi-lagi gagal dalam ujian semester menegur Badri. Badri yang tersinggung menolak makan dan langsung meloyor keluar rumah. Tak habis akal, Badri datang menuju rumah Janu. Di sana, ia meminta makanan pada gadis itu lalu menyantapnya bersama teman-teman.
Fetri sang kakak yang kasihan hendak mengantar makanan pada Badri. Namun ayah mereka menunjukkan jika Badri sudah tak kelaparan lagi. Esok harinya di halte depan kafe Viswanathan, nampak seorang gadis bernama Anita yang main mata dengan Fetri. Kawanan Badri yang sedang nongki di situ menangkap gelagat kedua muda-mudi tersebut lalu memberitahu Badri. Tak disangka ternyata Badri sendiri sudah lama mengamati tingkah sang kakak dengan gadis halte itu sehingga ia hafal urutan gerakan yang dilakukan keduanya. Ayo, boy. Tak ada yang bisa diperbuat oleh komplotan Badri selain bersenang-senang, hingga mereka mengganggu Fetri yang sedang berlatih kickboxing. Tapi tak lama kemudian Badri dan kawanannya pergi, digantikan dengan kedatangan Rohit dan gengnya. Rohit akan menjadi lawan tanding Fetri di Champion. Mereka datang hanya untuk menjatuhkan mental Fetri supaya kalah dalam pertandingan esok hari. Pertandingan pun diadakan. Suara riuh para pendukung saling bersahutan. Tendangan serta tinju Fetri dan Rohit sedang diadu. Namun sayangnya Fetri tumbang dalam pertandingan karena kecurangan Rohit. Esok harinya, di tempat tongkrongan mereka, nampak seorang gadis baru saja turun dari bis. Gadis seksi itu bernama Mamati. Seketika, Badri pun jatuh hati padanya. Akan tetapi, ia kalah cepat dengan Rohit karena lelaki itu sudah lebih dulu menggaet Mamati. Malam itu, Badri dan kawanannya tengah merayakan ulang tahun Janu secara kecil-kecilan. Mereka menyanyikan lagu selamat ulang tahun pada gadis itu dan mempersilakannya meniup lilin, kemudian memberikan potongan kue pertama yang akhirnya diberikannya pada Badri. Rasa cinta Janu pada pemuda itu makin berkembang. Ia mencurahkan semua isi hati dalam buku diary miliknya. Semua momen indah dalam hidupnya bersama Badri ia tuangkan di dalamnya. Esok harinya, Badri dan teman-temannya mendatangi Janu yang sedang berada di garasi mobil milik ayah gadis itu. Dibantu para temannya, Badri berhasil mendapat pinjaman mobil dari Janu. Badri pun menggunakan mobil itu bersama kelima kawannya. Untuk apa? Sudah tentu untuk menggaet Mamati. Saat itu ia melihat Mamati sedang membutuhkan tumpangan. Badri meminta kawannya untuk bersekongkol membantu melancarkan modusnya mendekati Mamati. Excuse me. Badri menghentikan mobil dan memberikan tumpangan pada gadis itu. Mereka pun berkenalan. Saat itu Mamati meminta diantarkan ke sebuah tempat sekejap saja. Badri pun diam-diam membuntuti Mamati. Ternyata Mamati sedang bertemu dengan Rohit di sana. Dari jauh, Badri mengintai, lalu meminta tolong pelayan wanita tempat itu menyamar menjadi seseorang yang memiliki hubungan dengan Rohit dan meyakinkan Mamati bahwa Rohit mengkhianatinya. Terjadilah perdebatan di sana dan detik itu juga Mamati memutuskan hubungannya dengan Rohit. Rohit, you've insulted me. I hate you. Tentu saja Badri senang bukan main, karena kali ini ia memiliki kesempatan untuk menggaet gadis itu. Dalam perjalanan pulang, Badri yang sebelumnya meminta kawanannya berpura-pura sebagai preman yang menghadang mereka, melancarkan aksinya. Dalam aksi tipu-tipunya, Badri berlagak sebagai pahlawan dan membuat kawanan preman palsu di depannya takluk. Selanjutnya Badri mengajak Mamati mampir ke kafe ayahnya dan lagi-lagi ia berpura-pura sebagai pemiliknya. Suatu hari, Mamati mengajak Badri mendatangi klub tongkrongannya. Badri yang masih ingin menjaga gengsinya kembali menemui Janu dengan membawakan gadis itu setangkai bunga sebagai bentuk rayuan. Mungkin bagi Badri memberikan bunga pada Janu adalah hal yang wajar sebagai teman. Namun gadis itu tentu berasumsi lain, bukan?
Setelah menyampaikan niatnya, Janu yang tak pernah menolak permintaan Badri meminta Badri memilih mobil mana yang hendak dibawanya. Selanjutnya, Badri melanjutkan modus tipu-tipu demi menggandeng Mamati. Mereka memasuki klub itu dan mendapati Rohit beserta kawanannya di sana. Beer time. Seketika, Mamati yang terlanjur benci pada Rohit atas kesalahpahaman yang sengaja diciptakan Badri memilih untuk meninggalkan tempat itu. Badri, nama Taj ke pulang. Dalam perjalanan pulang, Badri berhenti di sebuah rumah mewah dan mengaku pada gadis itu bahwa itu rumahnya, serta ayahnya adalah orang penting di sana. Terbukti saat itu tengah ada pertemuan di rumah tersebut. Badri yang sedang berpura-pura mengaku menjadi pemilik rumah itu, sontak ia mendapat hardik. Di waktu yang sama Rohit datang ke tempat itu dan ternyata si pemilik rumah megah itu adalah ayah Rohit. Siang itu, hujan mengguyur wilayah Chennai. Saat Badri dan kawanannya sedang berjalan, mendadak Rohit dan komplotannya menghadang serta menyerang. Seketika keributan pun terjadi hingga ayah Rohit melintas dan memisahkan mereka. Di hari berikutnya, Badri mendatangi Janu dan merayu gadis itu untuk memberikannya uang. Kali ini Badri meminta jumlah yang lebih besar lagi dan Janu lagi-lagi mengabulkannya. Malam harinya, Badri dan kawan-kawannya sudah siap dengan setangkai mawar merah. Malam itu adalah malam Valentine yang umumnya dikenal dengan hari kasih sayang. Badri mendekati Janu yang sedari tadi malu-malu. Ia menyodorkan setangkai mawar itu kepada gadis tersebut. Betapa senang hati Janu, ditambah lagi Badri mengeluarkan sebuah cincin yang hendak dipasangkannya di jari Janu. Tapi ternyata Janu hanya digunakan sebagai subjek untuk mencoba sebelum akhirnya Badri hendak memberikan cincin itu pada Mamati. Betapa hancur hati Janu, dan hal itu juga disaksikan oleh Rohit. Sejak kejadian itu, Janu kehilangan semangat hingga ia jatuh sakit. Badri yang saat itu datang membantu Janu untuk minum obat. Namun Badri yang sama sekali tak peka dengan bangganya menceritakan tentang Mamati dan tentu saja membuat hati Janu makin teriris. Tapi Janu yang baik hati rela menanggung sakit tersebut dan mengorbankan apapun demi cintanya pada Badri. Ia masih juga memberikan pinjaman mobil pada pemuda itu. Badri berhasil membuat Mamati jatuh hati dan menyatakan cinta pada hari itu. Keesokan harinya, Janu mendatangi Badri dan pemuda itu segera meminta Janu untuk melanjutkan setrika bajunya. Tanpa diketahui saat asyik berbincang, Janu tak sengaja membuat baju Badri terbakar setrika. Ayo, poci. Badri marah atas hal itu sebab ia hendak mengenakan baju tersebut untuk bertemu Mamati. Sontak, Janu terluka. Suatu malam, Rohit melihat Mamati dan Badri tengah melintas di depannya. Kali ini Badri menggunakan mobil lain yang ternyata milik Rohit yang sedang diservis. Esok harinya, mobil yang sama menjemput Mamati. Mulanya gadis itu menyangka bahwa mobil tersebut adalah milik Badri, namun ternyata Rohitlah yang mengemudi. Bukan main kagetnya Mamati saat mengetahui bahwa selama ini Badri bersandiwara dan hanya berpura-pura kaya untuk mengesankannya. Di waktu yang sama, ayah Janu yang curiga dengan keuangan putrinya yang kian menipis mencecar gadis itu. Akhirnya keluarlah pengakuan dari mulut Janu bahwa selama ini Badri telah banyak meminta uang darinya. Bahkan, mobil-mobil garasi sang ayah pun tak luput dari pinjaman pemuda itu. Mendengar pengakuan putrinya, sang ayah naik pitam. Lelaki itu mendatangi rumah keluarga Badri, namun pemuda itu sedang tak di tempat. Kepada Viswanathan, ayah Janu mencaci maki Badri.
Hal itu disaksikan oleh para tetangga dan otomatis membuat malu sang ayah dan Fetri. Sementara itu, Badri yang tengah santai di kafe ayahnya didatangi oleh Mamati dan Rohit. Ia terkejut melihat bahwa Mamati telah mengetahui kebohongannya. Bahkan, gadis itu juga mencemooh Viswanathan yang saat itu baru tiba di sana. Sir, then the multi-millionaire of father, Usai Mamati dan Rohit pergi, kini giliran Viswanathan memberikan pelajaran pada putra bungsunya itu. Mamati. Muak dan malu dengan tingkah tak bertanggung jawab Badri, akhirnya Viswanathan pun mengusirnya. Kini Badri hidup menggelandang di jalanan. Bahkan, orang tua kawannya tak mau menampung Badri sebab kasusnya dengan Janu. Tapi Janu yang masih berempati pada pemuda itu mendatanginya dengan membawakan makanan. Janu juga memberikan semangat pada Badri untuk kembali bangkit dan mulai memperbaiki diri guna menunjukkan pada sang ayah bahwa ia bisa menjadi seorang yang bertanggung jawab. Mulailah Badri mencari pekerjaan sebagai jasa angkat barang belanjaan di swalayan. Namun rumor tentang kebobrokan pribadi Badri membuatnya dipecat seketika. Di hari lain, Fetri dan sang paman menemui Badri untuk mengabarkan berita pertunangannya dengan Anita si gadis halte. Namun tiba-tiba anak buah Rohit datang menyerang Badri. Tak terima sang adik dipukul, Fetri pun menghajar komplotan itu. Mereka yang babak belur melaporkan hal tersebut pada Rohit dan Rohit berniat membalas dendam pada Fetri. Siang itu Badri bermain ke rumah Janu. Tak sengaja ia melihat laci bufet terbuka dan menemukan buku diary Janu. Ketika membacanya, Badri baru menyadari betapa Janu amat tulus mencintainya. Ia bahkan merasa sangat bersalah telah menyakiti hati Janu. Betapa bodohnya ia telah menyanyiakan gadis sebaik Janu yang selalu ada untuknya selama ini. Malam harinya, Fetri hendak menemui sang adik dengan mengayuh sepeda. Namun geng Rohit telah menguntitnya lalu menyerang pemuda itu. Perkelahian pun pecah di sana. Fetri yang nyaris berhasil melarikan diri tiba-tiba ditabrak oleh mobil mereka, lalu dikeroyoknya pemuda itu. Singkat cerita, Fetri ditemukan koma di rumah sakit dan masih dalam proses penyembuhan. Bersama Janu, Badri menjenguk kakaknya namun sang ayah mengusirnya. Ketika sadar, Fetri tak mengaku jika ia diserang oleh komplotan Rohit. Fetri berdalih bahwa ia mengalami kecelakaan. Di lain waktu, diam-diam Badri menguping pembicaraan sang ayah dan kakaknya tentang kekhawatiran Fetri yang terancam tak dapat mengikuti champion akhir kickboxing karena cedera fatal yang dialaminya. Dari situlah Badri memutuskan untuk mengambil alih posisi kakaknya di final dan berlatih keras dengan bantuan sang master. Setiap hari Badri tak hentinya mendedikasikan diri untuk latihan kickboxing demi kakaknya. Ditambah lagi ketika menjenguk Fetri secara diam-diam, Badri tak sengaja mendengar percakapan Fetri dan Anita yang mengaku bahwa sebenarnya ia tak mengalami kecelakaan melainkan dikeroyok oleh Rohit dan gengnya. Mendengar hal itu, ambisi Badri kali ini bukan hanya ingin membuat sang kakak senang, melainkan juga ingin membalas dendam karena Rohit telah membuat kakaknya celaka. Hari pertandingan pun tiba. Rohit dan Badri mulai beradu tinju dan tendangan. Kabar tentang nekatnya Badri mengikuti kejuaraan terdengar juga oleh sang kakak. Takut terjadi sesuatu pada adiknya, mereka pun bersama-sama ke sana. Dalam prosesnya, Badri sempat mengalami kekalahan di babak pertama sampai ketika sang ayah dan kakaknya datang menyemangati, Badri bangkit kembali. Kali
Kali ini ia tak memberikan Rohit celah untuk menyerang. Bak-bik-buk pukulan dan tendangan ia kerahkan pada Rohit hingga akhirnya pemuda itu tumbang. Kemenangan pun berhasil ia dapatkan. Sementara piala ia serahkan pada Vetri. Keluarga itu pun bersatu kembali. Pada saat diberikan kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam mic yang digenggamnya, ia menyatakan terima kasih yang banyak pada Janu. Tak hanya itu, ia juga menyatakan cinta pada gadis itu dan memohon maaf atas semua kesalahannya selama ini. I love you, Janu. Ayah Janu yang menyadari cinta Badri kepada putrinya akhirnya mengizinkan Janu bersatu dengan Badri. Dan film pun selesai.